Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Husin dengan NIM 151420074. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran materi Bahasa Indonesia di SD. Berikut ini simaklah videonya. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil RPP kelas 5 semester 2 dengan tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Pada RPP ini ada kompetensi intinya, yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Dan yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian yang terakhir yaitu ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, di sini saya mengambil kompetensi dasarnya 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Adapun indikatornya yaitu 3.6.1, yaitu mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. Ini merupakan C1 atau pendukung. Kemudian 3.6.2, menentukan ide pokok dari teks dengan tepat. Ini merupakan C3 atau inti. Kemudian ada 3.6.3, menyimpulkan ide pokok dari teks dengan tepat. Ini merupakan C4 atau pengayaan. Kemudian kompetensi dasar yang berikut ada, saya mengambil 4.6, yaitu meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya yaitu 4.6.1, menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Ini merupakan P2 atau inti. Kemudian ada 4.6.2, yaitu menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Ini merupakan P4 atau pengayaan. Berikutnya kita masuk pada tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajaran ini terdiri dari aspek ABCD, yaitu artinya A itu sebagai audience, kemudian B itu behavior, dan C adalah condition, dan D itu degree. Jadi yang pertama ini tujuan pembelajarannya ini yaitu ada dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat berbagi ide dalam mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, ada dengan bertukar informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat terumpang dengan benar. Yang berikut ada sumber dan media.
Yang pertama itu sumbernya itu menggunakan buku pedoman guru tema 7 kelas 3 dan buku siswa tema 7 kelas 3. Adapun media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan kartu kosakata beserta gambar alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, dalam kartu kosakata ini di mana terdapat kata atau kalimat yang berisikan kalimat tentang nama-nama dari alat komunikasi tradisional dan modern ini. Kemudian ada pendekatan dan metodenya, yaitu di sini menggunakan pendekatan scientific, kemudian strategi cooperative learning, kemudian teknik yaitu example dan non example, dan metodenya yaitu ada menggunakan penugasan, tanya jawab dan ceramah. Kemudian kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama itu guru berdiri di kelas, di depan kelas dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar serta mengecek siswa yang tidak hadir. Kemudian kelas dilanjutkan dengan membaca doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Kemudian siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang yang paling awal, dan dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan yang ketiga, guru menyampaikan pada siswa mengenai sikap baik yang ingin dilakukan oleh guru pada hari ini. Yang selanjutnya, guru menanyakan sikap baik apa yang ingin mereka kembangkan hari ini. Dan yang kelima, guru menanyakan sikap baik apa yang ingin mereka kembangkan hari ini. Dan yang terakhir, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian masuk pada kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru menyuruh siswa untuk membaca teks alat komunikasi modern dan tradisional. Berikut ini ada teks tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Setelah membaca teks tersebut, guru menunjukkan berbagai alat komunikasi modern dan tradisional, seperti media yang saya ambil tadi, yaitu tentang kartu kosakata dan media gambar alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, contohnya ini seperti ini. Misalnya ada gambar apa ini? Coba lihat ini. Misalnya ini gambar telepon, atau yang ini merupakan gambar ponsel. Jadi di sini ada kata ponsel. Jadi kita harus sesuaikan yang mana kosakatanya yang melambangkan nama ponsel. Misalnya ini gambar ponsel, terus ini ponsel ya. Nah, terus setelah itu guru menanyakan misalnya kepada siswa nama alat komunikasi tradisional yang guru tunjukkan ini seperti ini. Jadi namanya ini adalah ponsel. Nah, kemudian setelah itu guru meminta siswa untuk mengklasifikasikan jenis alat komunikasi berdasarkan kelompok alat komunikasi tradisional atau modern. Setelah mengklasifikasikan alat komunikasi yang tadi, siswa diminta untuk melakukan permainan tebak kata. Jadi di sini guru membagi siswa menjadi dua kelompok. Contohnya misalnya dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Kemudian perwakilan kelompok A diminta untuk menebak kosakata yang terdapat dalam gambar. Misalnya saya mengambil gambar. Saya mengambil gambar ponsel ini. Saya mengambil gambar ini, terdapat gambar ini. Kemudian perwakilan A di kelompok A diminta untuk menebak kosakata yang terdapat dalam gambar ini. Jadi kata apa ini? Maksudnya nama dari gambar ini apa? Sedangkan perwakilan kelompok dari B bertugas untuk memberikan gambaran atau deskripsi
Misalnya dalam permainan tebak kata itu, misalnya dua kelompok A diminta untuk menebak kosakata. Jadi diminta untuk misalnya ini akan ditempel kepada di kening begini. Kemudian kelompok B itu akan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai kosakata yang menunjukkan nama alat yang digambar ini. Misalnya contohnya misalnya begini, benda ini kelompok B menyebutkan deskripsi gambarannya seperti misalnya benda ini berukuran kecil dan memiliki tombol angka dan dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ukurannya sebatas genggaman tangan. Nah, misalnya ini. Jadi otomatis jika kelompok A sudah mengetahui gambaran deskripsi yang dijelaskan oleh kelompok B bahwa itu adalah ponsel, jadi kelompok A harus menjawab namanya ini adalah ponsel. Nah, setelah itu selanjutnya kelompok A dapat mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kosakata yang dimaksud sebanyak 4 kali. Setelah kata ditebak, siswa saling bertukar informasi mengenai makna dari kata tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kata yang diperoleh dapat digunakan untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Kemudian masuk pada kegiatan penutup. Guru berdiri di depan kelas. Kemudian guru meminta siswa untuk menyampaikan penilaian tentang kegiatan hari ini. Siswa dapat menyampaikan dengan satu kata, misalnya hebat, seru, dan semangat. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan, dibantu dan dibimbing oleh guru. Kemudian melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan yang diperbaikan langkah selanjutnya. Kemudian yang terakhir, guru meminta siswa untuk berdoa sebelum menutupi pelajaran pada hari ini yang dipimpin oleh seorang siswa. Kemudian masuk pada yang terakhir, yaitu ada penilaian pembelajaran. Nah, di sini pada penilaian pembelajarannya itu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi penilaian sikap di sini aspek yang dinilai yaitu percaya diri siswa, ketelitian seorang siswa, dan disiplin dari seorang siswa. Kemudian pada penilaian pengetahuan yaitu ada tes tertulis. Jadi penilaian pengetahuan di sini guru memberikan soal atau 2 buah soal, kemudian dijawab oleh siswa. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada 4 aspek yang dinilai, seperti yang contoh yang di samping ini, yaitu ada yang sangat baik, cukup, dan kurang. Baik, terima kasih. Sekian itulah video presentasi RPP dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.